Bae Hawk, pesawat jet tempur ringan kebanggaan Angkatan Udara Republik Indonesia, bukan hanya sekadar mesin terbang berkecepatan tinggi, tetapi simbol ketepatan, ketangguhan, dan kemajuan teknologi yang berpadu dengan semangat para penerbang Indonesia. Sejarah panjang jet ini di Indonesia bermula pada era 1980-an, ketika pemerintah memutuskan untuk memperkuat kemampuan tempur udara dengan platform yang efisien, tangguh, dan mudah dioperasikan. Pilihan jatuh pada pesawat buatan Inggris, British Aerospace Hawk, yang kemudian dikenal dengan sebutan Bae Hawk. Pesawat ini memiliki reputasi dunia sebagai jet latih lanjutan sekaligus pesawat serbu ringan yang mampu beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan medan tempur. Dalam perjalanan panjangnya, Hawk telah menjadi tulang punggung pelatihan pilot tempur TNI AU sekaligus ujung tombak dalam misi serangan darat di berbagai operasi militer. Hawk pertama yang masuk ke Indonesia adalah varian Hawk Mach 53 yang tiba pada tahun 1980-an. Varian ini digunakan untuk melatih pilot-pilot muda yang baru saja menyelesaikan sekolah penerbangan dasar agar siap menghadapi dunia tempur sebenarnya. Pesawat ini kemudian menjadi batu loncatan bagi para penerbang menuju pesawat tempur canggih seperti F-5E Tiger, F-16 Fighting Falcon, dan Sukhoi Su-27/30. Namun, Hawk tidak berhenti di situ. Keberhasilannya membuat TNI AU melanjutkan kerjasama dengan Inggris dan memperkuat armadanya dengan varian Hawk 100 dan Hawk 200. Hawk 100 berperan sebagai pesawat latih lanjutan dengan kemampuan tempur terbatas, sementara Hawk 200 merupakan versi satu kursi dengan kemampuan serangan penuh. Hawk 200, yang dikenal sebagai Hawk Mach 209 di Indonesia, merupakan salah satu varian paling berbahaya dari keluarga Hawk, mampu membawa berbagai persenjataan mulai dari roket, bom konvensional, hingga rudal berpemandu. Di bawah kendali skuadron-skuadron elit seperti Skadron Udara 1 di Lanut Supadio, Pontianak, dan Skadron Udara 12 di Pekanbaru, serta Skadron Udara 15 di Lanut Iswahjudi, Madiun, Hawk membuktikan dirinya sebagai pesawat multifungsi yang dapat diandalkan. Dalam berbagai operasi di dalam negeri, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah udara dan menanggulangi konflik bersenjata di daerah-daerah rawan, Hawk selalu siap siaga. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk beroperasi dari landasan pendek, kecepatan manuver yang tinggi, serta efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik dibandingkan jet tempur berat. Semua ini menjadikannya aset strategis dalam menjaga keamanan nasional Indonesia. Desain aerodinamisnya yang elegan dengan sayap mid-mounted serta sistem avionik digital yang canggih membuat Hawk mudah dikendalikan, stabil, dan presisi tinggi dalam setiap misi. Tidak heran jika banyak penerbang menyebutnya sebagai kuda kerja TNI AU, pesawat yang selalu siap terbang kapanpun dibutuhkan. Hawk 200 yang dimiliki Indonesia mampu mencapai kecepatan hingga Mach 0,84, dengan jangkauan tempur sekitar 1.500 km dan dilengkapi dengan meriam internal 30 mm Aden, menjadikannya ancaman nyata bagi target di darat maupun udara. Pesawat ini juga dapat membawa rudal udara ke udara M9 Sidewinder, bom Mach 82, serta roket 70 mm untuk operasi serangan darat. Dalam beberapa dekade terakhir, Hawk juga berperan dalam berbagai latihan gabungan baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk latihan bersama dengan negara-negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat. Dalam latihan semacam itu, para pilot Hawk menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bermanuver, menembak sasaran dengan akurat, dan melaksanakan misi kompleks dengan tingkat keberhasilan tinggi. Keberhasilan itu bukan hanya berkat kecanggihan teknologinya, tetapi juga hasil dari dedikasi dan keterampilan para teknisi serta penerbang yang menjaga dan mengoperasikannya dengan sepenuh hati. Di Lanut Iswahjudi, Hawk 200 sering terlihat mengudara dalam formasi rapi, meninggalkan jejak asap putih di langit biru Madiun. Suara gemuruh mesinnya, Rolls-Royce Adour Turbofan, menjadi irama khas yang membangkitkan rasa bangga bagi siapapun yang mendengarnya.
Mesin ini terkenal dengan keandalannya, mampu memberikan dorongan besar namun tetap efisien dalam konsumsi bahan bakar. Inilah salah satu alasan mengapa Hawk tetap relevan hingga hari ini, meskipun sudah lebih dari 3 dekade beroperasi di Indonesia. Dalam setiap penerbangan latihan, Hawk menjadi media pembelajaran yang luar biasa bagi generasi penerbang baru. Mereka belajar tentang disiplin, ketepatan waktu, dan tanggung jawab besar yang menyertai setiap penerbangan tempur. Karena di dunia penerbangan militer, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Hawk mengajarkan keseimbangan antara kecepatan dan ketenangan, antara kekuatan dan kendali. Selain fungsi tempur dan pelatihan, Hawk juga berperan besar dalam diplomasi pertahanan. Kehadirannya di berbagai pameran dirgantara internasional seperti Indo Defense atau Singapore Air Show menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekuatan udara yang tangguh dan mampu bersaing di kancah global. Para pengunjung sering terkesima dengan kemampuan Hawk melakukan manuver ekstrim seperti roll, loop, dan low pass dengan presisi yang luar biasa. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, pesawat ini digunakan untuk misi flypast pada upacara kenegaraan dan peringatan HUT TNI AU, memperlihatkan kombinasi elegan antara kekuatan dan kebanggaan nasional. Warna abu-abu khas dengan lambang merah putih di kedua sayapnya seakan menjadi pengingat bahwa setiap penerbangan HAWK bukan hanya latihan, tetapi representasi dari semangat Indonesia yang tidak pernah menyerah dalam menjaga langitnya sendiri. Meski demikian, perjalanan Hawk di Indonesia tidak selalu mulus. Beberapa insiden kecelakaan menimpa armada ini, baik karena faktor cuaca, teknis, maupun manusia. Namun, setiap kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi TNI AU untuk terus meningkatkan keselamatan penerbangan dan pemeliharaan. Program overhaul, inspeksi berkala, dan pelatihan teknisi terus ditingkatkan agar setiap Hawk yang mengudara selalu berada dalam kondisi prima. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan pihak BAE Systems dalam penyediaan suku cadang dan modernisasi sistem avionik agar Hawk tetap kompetitif menghadapi tantangan zaman. Dengan modernisasi itu, beberapa unit Hawk kini dilengkapi dengan radar yang lebih canggih, sistem targeting pod untuk peningkatan akurasi serangan, dan bahkan integrasi dengan sistem komunikasi digital modern yang kompatibel dengan pesawat tempur generasi berikutnya. Hawk juga memiliki sisi emosional tersendiri bagi para penerbangnya. Banyak pilot TNI AU mengawali karir tempur mereka di kokpit Hawk sebelum akhirnya berpindah ke pesawat-pesawat lebih besar seperti F-16 atau Sukhoi. Mereka sering mengenang masa-masa latihan intens di Hawk sebagai fase paling berharga dalam karir mereka. Di sanalah mereka belajar memahami bagaimana menghadapi tekanan tinggi, bagaimana membuat keputusan cepat di udara, dan bagaimana memimpin misi di bawah situasi berisiko. Bagi mereka, Hawk bukan sekadar mesin, ia adalah mentor, sahabat, sekaligus simbol pencapaian. Banyak di antara mereka mengatakan, sekali menerbangkan Hawk, selamanya akan merindukan sensasinya. Karena sensasi itu adalah kombinasi dari kecepatan, presisi, dan kebebasan yang hanya bisa dirasakan di langit. Dalam konteks global, BAE Hawk merupakan salah satu jet paling sukses di dunia. Lebih dari 1.000 unit telah diproduksi dan digunakan oleh lebih dari 18 negara, termasuk Inggris, Australia, India, dan Arab Saudi. Namun, di Indonesia, pesawat ini memiliki tempat yang sangat spesial karena menjadi bagian penting dari strategi pertahanan udara berlapis yang diterapkan oleh TNI AU. Dengan kemampuan operasi di ketinggian rendah, Hawk sering dilibatkan dalam patroli udara di wilayah perbatasan, pengamanan aset vital, serta operasi pengintaian taktis. Perpaduan antara kemampuan serang dan daya jelajah membuatnya ideal untuk menghadapi berbagai ancaman, mulai dari infiltrasi musuh hingga pelanggaran wilayah udara. Dan meskipun dunia kini beralih ke pesawat tempur generasi kelima, peran Hawk masih sangat relevan sebagai penghubung generasi antara jet konvensional dan pesawat tempur modern. Kini, di tengah era modernisasi pertahanan nasional, Hawk tetap bertugas dengan gagah.
Meski Indonesia mulai memperkenalkan pesawat tempur generasi baru seperti Rafale dari Prancis atau KF-21 Boramae dari Korea Selatan, Hawk tetap menjadi bagian vital dari sistem latihan dan kesiapan tempur nasional. Pemerintah berencana memperpanjang umur operasional Hawk melalui program revitalisasi, termasuk peremajaan mesin dan avionik. Ini menunjukkan bahwa Hawk bukan hanya alat tempur, tetapi aset strategis yang masih memiliki nilai tinggi. Selama beberapa dekade ke depan, Hawk diperkirakan masih akan mengudara di langit Indonesia, melatih generasi penerbang baru dan menjaga batas-batas udara Nusantara. Dari Madiun hingga Pontianak, dari Pekanbaru hingga Biak, gema mesin Hawk akan terus terdengar, mengingatkan kita bahwa kedaulatan udara Indonesia dijaga dengan darah, dedikasi, dan keberanian. Dan setiap kali matahari terbit di atas hanggar Lanut Iswah Judi, ketika para teknisi mulai memeriksa setiap baut, setiap kabel, setiap panel di tubuh pesawat, terlihat jelas bahwa Hawk bukan sekadar teknologi impor, tetapi telah menjadi bagian dari identitas bangsa. Para teknisi dan penerbang bekerja bahu-membahu memastikan setiap pesawat siap terbang dengan sempurna. Dalam dunia militer, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap misi, sekecil apapun, adalah tanggung jawab besar bagi mereka yang berdiri di bawah bendera merah putih. Itulah sebabnya, semangat yang tertanam dalam setiap penerbang Hawk adalah semangat juang yang sama dengan para pahlawan udara masa lalu seperti Agustinus Adi Sucipto dan Abdul Rahman Saleh. Mereka sadar, menjaga langit bukan hanya tentang terbang tinggi, tetapi juga tentang menjaga kehormatan bangsa. Bae Hawk telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang kekuatan udara Indonesia, dari masa awal modernisasi hingga kini, ketika teknologi pertahanan semakin maju dan kompleks. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, dedikasi dan cinta terhadap tanah air. Hawk adalah simbol transisi, simbol pembelajaran, dan simbol tekad untuk terus maju. Ia telah membentuk generasi demi generasi penerbang tangguh yang kelak akan mengendalikan pesawat-pesawat tempur masa depan. Dalam setiap deru mesinnya, tersimpan cerita tentang disiplin, keberanian, dan harapan. Dan selama langit Indonesia masih biru, selama bendera merah putih masih berkibar, suara Hawk akan tetap bergema, sebagai pengingat bahwa bangsa ini selalu siap melindungi tanah airnya dari ancaman apapun, dari langit yang tinggi hingga bumi yang tercinta.